Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentunya masih bersama Pak Lulu Jamaludin yang merupakan pendiri dan juga penasehat Forum Potensi SAR Banten. Masih membahas mengenai kibarkan bendera raksasa dari Banten untuk Indonesia nih Pak. Sebelumnya tadi kita udah ngobrol sedikit-sedikit, tapi masih ada banyak pertanyaan gitu kan ya, yang ingin kita tanyakan nih ya kepada Pak Lulu yang juga merupakan ketua panitia dari pembentangan merah putih di Danau Retensi 3 KP3 Beserang pada 17 Agustus 2024. Pak, selanjutnya pasti dong Pak ada tantangan ya. Ada tantangan, ada kendala yang dihadapi. Nah kira-kira tuh apa sih Pak? Iya, sebenarnya tatang dari awal banyak juga gitu kan. Kita was-was bendera ini jadi enggak gitu. Terus kemarin juga ke Gladi juga kita was-was juga. Ini mereka pembentangan aman enggak? Pas lagu enggak? Gitu kan. Nah, itu istilahnya yang salah satu memang kita mikirkan seperti apa gitu. Karena kalau bagi kita bukan masalah gini mana makan gimana nih, enggak. Jadi gimana acara ini sukses enggak? Perenangnya aman enggak, perahu tercukupi enggak, karena situ kan ada 17 perahu karet, 8 bendera kecil, 45 perenang, nah situ kan. Dan akhirnya alhamdulillah kemarin lancar juga. Dan memang itu istilahnya kenapa kita kolaborasi seluruh relawan dan kita gabungkan dalam Forum Potensi SAR itu, ya, mereka yang memang terbiasa turun di bencana. Jadi kalau masyarakat apalagi pemerintah ketika membutuhkan yang memang siap siaga menghadapi bencana, mereka yang kemarin di lapangan itu turun semua. Jadi bukan hanya yang biasa pencarian di longsor, di gempa, yang dampingi pasien miskin ada, ambulan gratis ada, trauma healing ada, semua komplit ada. Dan memang ke depan istilahnya kemarin danau agak sedikit ini ya, agak sedikit kurang bersih gitu kurang bersih karena istilahnya memang kita akui masih belum terlalu bersih ya. Iya, karena ini juga banyak banget respon dari netizen ya itu emang kita akui karena istilahnya ketika kita masuk ke situ sama gitu kan. Nah ini mudah-mudahan dengan momen kemarin tersebut ya, karena kita animo masyarakat kayaknya tinggi, mereka ingin menaik perahu gratis, muter-muter ke danau tersebut. Nah kalau sering digunakan itu akan misalnya ya bersih lah, ditambah misalnya kita bagaimana diatur juga ekosistem kolam tersebut supaya memang entah minimal banyakin ikan apa kayak supaya memang lumut-lumutnya nanti bisa bersih gitu kan. Karena kalau saya lihat misalnya kalau di suatu kolam atau air tuh ikannya bagus, airnya bagus tuh. Kalau ikan nila tuh biasanya mangap-mangap di, nah itu kan itu airnya bersih biasanya gitu. Kemarin saya lihat nggak ada ikannya juga segitu. Iya, jadi makanya nih ini juga jawaban untuk netizen-netizen gitu ya yang berkomentar bahwa ya kenapa sih itu danaunya kotor dan lain-lain. Nah ini juga adalah salah satu bentuk upaya ya Pak ya, yang memang nanti dilakukan untuk pembersihan danaunya sehingga bisa menjadi salah satu destinasi yang dapat dikunjungi. Nah emang kemarin itu momen bagaimana emang masyarakat menyaksikan langsung ya, kita nggak memungkiri kan, istilahnya memang kondisi danau seperti itu. Nah makanya momen dari kemarin itu kita ke depan tambah bersih, tambah lebih bermanfaat, banyak wisatawan, semua tahu lah gitu. Sayang uang negara kalau dibiarkan aja, saya gitu. Betul, sayang kalau dibiarkan saja. Nah tapi menariknya nih pemirsa, ternyata bukan hanya pembentangan merah putih raksasa saja, tapi ini juga acara berlangsung sampai hari Minggu dan ada naik perahu karet gratis ya Pak. Itu bagaimana Pak? Kok bisa ada kegiatan seperti itu? Jadi emang dari awal kita rencanakan selain pembentangan bendera raksasa, kita ada dongeng di atas perahu kan. Oh ada dongeng juga, itu. Wah menarik. Jadi kita relawan kita juga ada namanya Banten Ceria yang memang dia trauma healing biasanya, dongeng dan tukang dongeng di atas perahu, ada badut, pantomim, freestyle bola, sampai freestyle BMX masuk bagian dari kita juga. Yang mereka ya orang-orang yang berprestasi semua, udah dapat istilahnya medali apapun, penghargaan ada semua gitu. Jadi yang turun kemarin itu bukan relawan kaleng-kaleng lah semua. Nah selain itu ya kita juga untuk masyarakat, mereka lebih dekat lagi ke Danau Retensi 3 tersebut. Nah ternyata animo masyarakat tinggi, mereka sampai jelang maghrib
ingin istilahnya mencoba perahu keliling danau. Itu gratis, Pak? Gratis, nggak ada. Dan itu dari hari Sabtu Minggu ya semua kita gratis kan gitu. Dan itu tujuannya ya supaya mereka cinta istilahnya lingkungan, bagaimana melihat kondisi sebenarnya, dan mudah-mudahan dengan kondisi seperti kemarin itu banyak masyarakat lebih bersih lagi. Peduli Jadi ya, Pak, kita ya? bukan nyalain pemerintah, enggak. Kondisi masyarakat mulai banyak yang datang ke danau, yuk semuanya gimana caranya itu lebih bermanfaat lagi, baik dari segi wisatanya, ekonominya, yang lain bisa membangun dengan kondisi semakin bersihnya danau tersebut gitu. Masa kalah dari luar Banten yang jadi drainase biasa jadi bersih, wisata air itu jadi apa namanya, ikannya udah bersih kan, di Jawa Tengah, Jawa Barat ada. Airnya jernih ya, Pak ya? Itu bisa sebenarnya gitu. Wah, jadi memang menariknya bukan hanya pembentangan, tapi juga tadi ada dongeng yang dilakukan oleh tim ya, Pak ya, tentunya. Ada juga naik perahu gratis. Dan ini juga kan tentu ya, Pak, kalau namanya ramai-ramai gitu di satu tempat, pastinya juga menaikkan adanya UMKM yang hadir ya, Pak ya. Ini juga salah satu bentuk upaya nih untuk bagaimana mengembangkan perekonomian masyarakat Banten, khususnya yang berada di lingkungan sekitar. Nah, kemudian Pak, dari acara kemarin, bagaimana sih Pak acara tersebut itu memengaruhi citra Banten di tingkat nasional? Sebenarnya bisa aja gitu ya. Pertama, bagaimana masyarakat Banten, seluruh Banten, kemarin juga ketika kita gladi bersih juga, jadi yang ngasih saran, masukan segala macam itu ada loh ya di luar Banten. Dari Sumatera, dari Bali, teman-teman Jawa Barat yang begitu, Kang ini gimana, begini, harus begini. Jadi mereka care juga gitu. Oh, ada danau ya gitu. Nah, kenapa misalnya itu kita manfaatkan lebih bagus lagi. Yang jelas gini, ada salah satu kebanggaan ya bagi relawan di Banten, bagaimana mereka kumpul di situ semua, dan masyarakat luar Banten menyaksikan, oh ini ternyata ada istilahnya banyak relawan di Banten ini yang memang siap siaga di situ, yang tanpa pamrih kerja mereka itu. Dari nol, dari persiapan, dari masalah bendera, pembentangan talinya, keamanannya, semua ada. Dan insya Allah istilahnya ya meskipun kemarin-kemarin kita sering turun ke bencana, dengan momen seperti ini menunjukkan bahwa istilahnya relawan Banten ini siap, mereka udah siap siaga menghadapi segala bencana, begitu. Di mana potensi bencana di Banten ini sangat besar. Dari mulai tsunami, banjir bandang, longsor, sampai industri. Nah, sini tetap yang pertama jadi Banten menjadi baik itu dari mereka, kita membentangkan bendera raksasa. Terus kita banyak relawan yang siap siaga. Nah, itu istilahnya ada istilahnya bisa mencatatkan nama baik di luar Banten gitu, bisa. Gitu. Jadi bisa merepresentasikan Banten gitu ya, kan, di kancah nasional tentunya. Iya, kayak kita misalnya jaringan kita kan sekarang istilahnya teman-teman relawan bukan hanya sebanten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan itu mereka seling istilahnya gabung-gabung kita sama. Apapun itu, bencana alam, bencana sosial, alhamdulillah dengan adanya potensi SAR Banten, mereka istilahnya udah mengharumkan lah gitu. Iya, betul-betul. Jadi dengan tujuan yang mulia ini juga berharap dapat menghasilkan sebuah hal yang berdampak ya Pak ya pada masyarakat di Banten khususnya. Nah, pemirsa, kita akan break sejenak lagi nih Pak. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, maka dari tujuan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.